Cerita Siti Nurbaya berkembang pada abad ke-20 di Sumatera Barat. Duduk dengan manis, cerita kita mulai. Siti Nurbaya merupakan putri dari Sultan Muhammad Syah dan istrinya Siti Maryam, yang merupakan seorang saudagar kaya dan seorang tokoh terkenal dari Minang. Siti hidup di dalam keluarga yang memiliki ekonomi yang mendukung. Sementara seorang saudagar yang licik yang bernama Datuk Maringgih merupakan seorang yang tidak suka dengan kekayaan dan keberhasilan yang dicapai oleh orang tua Siti Nurbaya. Datuk Maringgih menganggap keluarga Sulaiman ini merupakan kompetitor dalam bisnisnya, sehingga dia tidak senang dengan apa yang diraih oleh keluarga Siti Nurbaya. Dengan segala cara dan upaya, semua cara dihalalkannya untuk menjatuhkan keluarga Siti Nurbaya. Suatu ketika, usaha Datuk Maringgih untuk menghancurkan dan menumbangkan usaha dari Datuk Sulaiman yang merupakan ayah dari Siti Nurbaya ini berhasil. Dengan segala cara dan upaya yang dihalalkannya, semua usaha dari ayah Siti Nurbaya ini akhirnya pailit. Ayah Siti Nurbaya harus meminjam modal atau berhutang kepada Datuk Maringgih. Setelah beberapa saat, ternyata dia tidak bisa melunasi hutangnya kepada Datuk Maringgih. Ada hutang yang belum bisa dilunasi senilai Rp10.000. Akhirnya keluarga Siti Nurbaya mencari akal untuk melunasi hutang kepada Datuk Maringgih, karena setiap saat Datuk Maringgih datang untuk menagih hutangnya. Setelah mereka hitung, kekayaan mereka tidak mencapai Rp10.000. Dengan berat hati, Siti Nurbaya menawarkan diri untuk menjadi istrinya dengan imbalan semua hutang ayahnya lunas. Akan tetapi, Siti Nurbaya ini mempunyai kekasih hati, Samsul Bahri namanya. Bagaimana ceritanya? Singkat cerita, Siti Nurbaya yang sudah menjalin hubungan dengan Samsul Bahri harus terpisah dengan pernikahan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgih. Pada saat pernikahan berlangsung, Samsul Bahri sedang melaksanakan pendidikannya di Jakarta sebagai seorang dokter. Dengan sedih hati, Siti menulis sepucuk surat untuk kekasihnya di seberang sana yang berisikan bahwa dia sudah menjadi istri seorang Datuk Maringgih. Naas yang terjadi, Siti harus mengikuti semua kemauan Datuk Maringgih yang tidak bisa dia terima dengan hatinya. Siti memberontak dan lari ke Jakarta. Tak lain tujuannya adalah untuk menemui kekasih hatinya, Samsul Bahri. Perjalanan ke Jakarta, Siti Nurbaya jatuh sakit di perjalanan. Samsul Bahri menunggu kedatangan Siti Nurbaya dengan gembira di Jakarta. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Siti Nurbaya diikuti oleh kaki tangan dari Datuk Maringgih. Datuk Maringgih dengan segala akal dan siasatnya melaporkan Siti Nurbaya kepada polisi dengan tuduhan Siti Nurbaya sudah mengambil harta Datuk Maringgih. Sesampai di Jakarta, polisi langsung menangkap Siti Nurbaya. Dengan segala kemelut yang terjadi di Jakarta, suatu hari Siti mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Dengan sedih hati, Siti Nurbaya akhirnya pulang ke ranah Minang. Sesampainya di Padang, Siti harus melarikan diri supaya tidak bertemu lagi dengan Datuk Maringgih. Sehingga Datuk Maringgih berpikir untuk membunuh Siti Nurbaya dengan cara meracuni. Niat Datuk Maringgih akhirnya berhasil. Siti Nurbaya meninggal karena keracunan.
Kabar meninggalnya Siti Nurbaya akhirnya sampai ke telinga Samsul Bahri. Samsul Bahri yang terpukul karena ibunya meninggal, ayah Siti Nurbaya meninggal, dan akhirnya belahan jiwanya meninggal. Dengan penuh kekecewaan dan rasa duka yang mendalam, akhirnya Samsul Bahri memutuskan untuk bunuh diri. Ternyata percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Samsul Bahri tidak berhasil, sehingga dia tidak jadi meninggal dunia. Namun, berita tentang seorang mahasiswa kedokteran asal Minang bunuh diri itu sudah sampai ke Padang dan ranah Minang pada umumnya. Samsul Bahri meminta kepada pihak yang menanganinya untuk merahasiakan bahwa dia masih hidup. Setelah Samsul Bahri selesai menjalani masa pemulihan pasca bunuh diri, akhirnya Samsul Bahri bergabung dengan tentara perang Hindia Belanda. Suatu saat terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Datuk Maringgi terhadap Belanda. Hal ini terjadi karena pemerintahan Hindia Belanda dengan sesuka hatinya menaikkan pajak untuk warga pribumi. Salah satu tentara Hindia Belanda yang melakukan pembelaan di ranah Minang adalah Sam, yang tidak lain tidak bukan merupakan Samsul Bahri yang terdengar sudah meninggal. Karena Samsul Bahri sudah memendam dendam yang mendalam terhadap Datuk Maringgi, akhirnya Samsul Bahri berhasil membunuh Datuk Maringgi dengan kaki tangannya sendiri. Akhirnya Datuk Maringgi meninggal. Samsul Bahri yang berhasil membunuh Datuk Maringgi juga mengalami luka yang begitu serius. Setelah perang selesai dalam keadaan Samsul Bahri terluka parah, akhirnya dia menemui ayahnya dan mengaku bahwa si Samsul Bahri yang sudah dikabarkan meninggal masih hidup sampai sekarang. Setelah Samsul Bahri minta maaf kepada ayahnya, akhirnya dia meninggal dan juga dikuburkan di Gunung Padang. Setelah Samsul Bahri meninggal, akhirnya Samsul Bahri dimakamkan dengan prosesi kebesaran dari pemerintah dan masyarakat Kota Padang. Samsul Bahri akhirnya dimakamkan di antara makam Siti Nurbaya dan makam Siti Maryam ibunya sesuai yang dia inginkan sebelumnya. Karena kesedihan yang sangat mendalam, beberapa hari setelah itu, ayah Samsul Bahri juga meninggal dunia, yang akhirnya dimakamkan pula di Gunung Padang, persis di sebelah makam Siti Maryam. Jadi sesuai dengan cerita tadi, bahwasanya di Gunung Padang terdapat 5 makam. Yang pertama, makam ayah Siti Nurbaya, makam Siti Nurbaya, makam Siti Maryam, makam Samsul Bahri, dan ayah Samsul Bahri. Namun sampai sekarang keberadaan 5 makam yang ada di Gunung Padang masih menjadi perdebatan. Makam yang sekarang yang disinyalir bukan makam asli Siti Nurbaya masih belum bisa dibuktikan. Bahwasanya karena ada masyarakat setempat yang mengatakan bahwa batu nisan di kuburan yang terdapat di Gunung Padang itu bukan lafal Siti, melainkan lafal Syekh, yang kemungkinan besar Syekh yang berasal dari Pulau Jawa. Maka dari itu banyak orang yang berdatangan ke makam yang disinyalir bukan makam Siti Nurbaya tersebut untuk melakukan semedi. Menurut teman-teman, bagaimanakah cerita di atas? Apakah hanya sekedar legenda atau bahkan sebuah fakta?